Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 13 akan mempresentasikan tentang bab pelengkungan batang. Sebelum mempresentasikan hal tersebut, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Hikam Saujana, NIM D600-173. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafid Ramadhani, NIM D600-2174. Perkenalkan, nama saya Nadia Magdalena, NIM D600-210-076. Perkenalkan, nama saya Ani Mariani dengan NIM D600-210-077. Sebelum kita menjelaskan apa itu pelengkungan batang, ini akan memberikan informasi tentang alat dan bahan dan prosedur pelaksanaan percobaan. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan pelengkungan batang yaitu yang pertama statif dan kait, yang kedua mikrometer, yang ketiga beban, yang keempat batang uji, yang kelima mistar, dan yang keenam jangka sorong. Prosedur pelaksanaan: pertama, mengukur panjang antar statif menggunakan mistar. Yang kedua, mengukur lebar dan tebal logam besi dan kuningan dengan jangka sorong. Yang ketiga, mencatat hasil pengukuran pada tabel data hasil percobaan. Yang keempat, merangkai alat dan bahan. Yang kelima, pastikan peletakan batang uji, statif, kait, dan beban pada posisi setimbang atau tepat berada di tengah. Yang keenam, mengatur ujung mikrometer menyentuh kait hingga sensor lampu redup atau berkedip, menunjukkan bahwa tidak ada gaya tekan dari mikrometer. Yang ketujuh, mencatat hasil pada tabel data hasil perhitungan. Di pelengkungan batang ada elastisitas. Elastisitas adalah sifat benda yang berdeformasi untuk sementara tanpa perubahan yang permanen, yaitu sifat untuk melawan deformasi yang terjadi. Sebuah benda dikatakan elastik sempurna jika sudah gaya penyebab perubahan bentuk dihilangkan, benda akan kembali ke bentuk semula. Plastis elastisitas. Plastis elastisitas, benda-benda elastis memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk atau ukuran semula saat gaya yang diterapkan dihilangkan. Kebalikannya, benda-benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk dan ukuran semula saat gaya yang diterapkan hilang. Modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah tetapan kesebandingan antara panjang awal benda, luas penampang benda, dan perubahan panjang benda yang diakibatkan gaya yang diterapkan. Berikut adalah rumus dari modulus elastisitas. Modulus elastisitas sama dengan rata-rata penambahan beban dikali panjang dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain dibagi 4 simpangan lebar batang dan dikali tebal batang. Untuk tegangan sendiri adalah semua bahan berubah bentuk karena adanya pengaruh gaya. Ada yang kembali ke bentuk aslinya bila gaya dihilangkan, ada pula yang tetap berubah bentuk sedikit atau banyak. Perbandingan gaya F terhadap luas penampang A dinamakan tegangan tarik, karena perpotongan dapat dilakukan di sembarang titik di sepanjang batang.
Tegangan adalah perubahan pada ukuran sebuah benda karena adanya gaya atau kopel dalam kesetimbangan dibandingkan dengan ukuran semula. Kata regangan berhubungan dengan perubahan relatif dalam dimensi atau bentuk suatu benda yang mendapat tekanan. Hubungan tegangan dan regangan. Hubungan antara tegangan dan regangan mengikuti hukum Hooke dalam elastisitas. Dalam batas atau limit elastik suatu benda dan hal ini menunjukkan bahwa tegangan berbanding lurus dengan regangan. Berikut ini merupakan contoh gambar dari grafik tegangan dan regangan. Regangan A memiliki tegangan limit proporsional. Regangan B memiliki tegangan luluh. Regangan C memiliki tegangan luluh. Regangan D memiliki tegangan ultimate. Hukum Hooke. Hukum Hooke merupakan suatu hukum atau ketentuan tentang gaya yang ada di dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena adanya sifat elastisitas dari sebuah pir ataupun pegas. Menurut Robert Hooke, seorang ilmuwan yang menemukan hukum Hooke, benda dibedakan menjadi dua jenis, antara lain benda yang bersifat plastis dan benda yang bersifat elastis, di mana benda yang bersifat plastis adalah benda yang mengalami perubahan ketika dikenai gaya dan benda itu tidak bisa kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan hilang. Sementara untuk benda elastis adalah benda yang mengalami perubahan ketika dikenai gaya dan benda itu bisa kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Contohnya busur, panah, gelang, karet, dan ketapel. Dengan rumus hukum Hooke yaitu F sama dengan min Kx. F merupakan gaya atau unit Newton. K merupakan konstanta pegas atau Newton per meter. X merupakan jarak pergerakan pegas dari posisi normal atau unit per meter. Kemampuan sebuah benda untuk kembali lagi ke bentuk semula saat gaya luar diberikan pada benda itu dihilangkan. Apabila sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut akan berubah. Berikut adalah tabel modulus elastisitas. Aluminium memiliki modulus elastisitas 7 kali 10 pangkat 10. Baja memiliki modulus elastisitas 20 kali 10 pangkat 10. Besi memiliki modulus elastisitas 21 kali 10 pangkat 10. Karet memiliki modulus elastisitas 0,05 kali 10 pangkat 10. Kuningan memiliki modulus elastisitas 9 kali 10 pangkat 10. Nikel memiliki modulus elastisitas 21 kali 10 pangkat 10. Tembaga memiliki modulus elastisitas 11 kali 10 pangkat 10. Timah memiliki modulus elastisitas 1,6 kali 10 pangkat 10. Beton memiliki modulus elastisitas 2,3 kali 10 pangkat 10. Kaca memiliki modulus elastisitas 5,5 kali 10 pangkat 10. Dan wolfram memiliki modulus elastisitas 41 kali 10 pangkat 10. Berdasarkan percobaan pelengkungan batang, dihasilkan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama adalah modulus elastisitas lebih besar
modulus elastisitas kuningan lebih besar daripada modulus elastisitas pada besi. Yang kedua, kuningan lebih elastis daripada besi. Dan yang ketiga, berat beban mempengaruhi panjang batang logam. Sekian dari kelompok 13 setelah mempresentasikan bab pelengkungan batang. Apabila dari kelompok kami ada kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.